Shalom alaihim bisim hamasya. Selamat berjumpa kembali lewat channel kita Kodrat Ilahi. Dan kiranya hari ini kita selalu dijaga tentang kesehatan kita semua, dan Tuhan selalu melindungi kita dan memberikan kita kesehatan secara jasmani dan memberkati kita di dalam keluarga kita. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Abraham dan Ismail dengan tema siapakah keturunan Abraham dan Ismail sesungguhnya. Kita tahu bahwa Abraham dia memiliki istri itu 3. Yang pertama itu adalah Sarah, yang kedua Hagar, dan yang ketiga itu Ketura. Kita lihat dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ketiga. Kejadian pasal 16 ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Mengambil Hagar dari budaknya Sarah yang dari tanah Mesir, untuk menjadi istrinya. Dan kita tahu bahwa Hagar ini yang nanti menurunkan Ismail. Dan Kejadian pasal 25 ayat yang pertama. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Ketura. Namanya Ketura. Ketura ini adalah gundik juga, sebagai budak juga di Abraham. Siapa keturunan Ketura? Kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal yang pertama ayat yang ke-32. 1 Tawarik pasal yang pertama ayat 32. Keturunan Ketura, gundik Abraham, perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Jadi kita tahu keturunan-keturunannya itu banyak sekali tentang penyembah-penyembah berhala. Dan kita tahu siapa keturunan-keturunan dan selanjutnya. Di dalam kitab saya yang lama dikatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Al-Baqarah ayat 125. Quran surat 2 ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat syalat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang rukuh, dan yang sujud. Dikatakan di dalam kitab saya yang lama bahwa Abraham ada makamnya di samping daripada Baitullah atau Ka'bah di Saudi Arabia. Dan juga di dalam Quran surat 3 Al-Imran ayat 97. Padanya terdapat tanda-tanda nyata, diantaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dikatakan di sini ada makam Abraham atau Ibrahim di samping daripada Baitullah. Nah, kita akan coba lihat dalam sejarah dan dalam kitab-kitab sebelumnya.
Ya, sebelum ada Al-Quran, ada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Taurat. Di dalam kitab-kitab sebelumnya, ya, atau di dalam sejarah, dikatakan bahwa Abraham atau Ismail hidup sekitar tahun 2000 sampai 1900 sebelum Masehi. Ya. Pada saat itu Abraham hidup dan Ismail pun hidup di situ. Sedangkan pembangunan kota Mekah tahun 400 Masehi. Sejarah membuktikan bahwa suku Gaza dari Yaman yang membangun kota Mekah setelah abad keempat Masehi, ya, oleh Muhammad Abu Bakr Asad adalah juga pembangun pertama Ka'bah. Saat kekuasaan Yaman pada tahun 410 sampai 435 Masehi. Pada saat itulah pembangunan itu. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah antara Abraham dan antara kota Mekah itu sendiri, ya, ada selang tahun. Ya, perbedaan tahun, jarak tahun keduanya lebih daripada 2500 tahun. Jadi kesimpulannya, pada masa Abraham dan Ismail hidup, kota Mekah itu belum ada. Ya. Kitab Taurat yang dituliskan 200 tahun lebih dulu sebelum Al-Quran ada, sebelum Al-Quran dituliskan, ya, menegaskan bahwa Abraham tidak pernah berpergian ke tanah Arab atau Saudi Arabia atau Mekah. Allah memerintahkannya pergi ke negeri Urs-Kasdim. Ya, Urs-Kasdim ini yang sekarang itu menjadi kota negara Irak. Ya, menuju ke Kanaan di Israel atau Palestina. Ia tinggal di Betseba hingga wafat, lalu dikuburkan di Goa Makapela di kota Hebron. Kota Hebron ini dekat Israel atau Palestina. Jarak kota Hebron dengan Mekah sekitar 1.400 km, jauh sekali jaraknya. Ya. Kita lihat Ismail pun tidak pernah pergi ke tanah Arab atau Mekah. Kitab Taurat menyaksikan bahwa setelah Ibrahim mengusir, maka Hagar pergi mengembara di Betseba. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 21 di dalam kitab Tanakh. Dalam kitab Tanakh, Kejadian pasal 21 ayat 14, katakan apa? Kejadian Pasal 21 ayat 14. Kejadian 21 ayat 14, demikian firman Tuhan. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Di padang gurun Betseba, ya, daerah Mesir sana. Lalu selanjutnya dia tinggal di mana? Kejadian pasal 21 ayat 21. Kejadian 21 ayat 21. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Ya, jadi di Mesir, di padang gurun Paran. Setelah itu dia berpindah kembali. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 31. Lalu Tera membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi dari Ur Kasdim, dari Irak ke tanah Kanaan, lalu menetap di Haran. Ya, dia menetap di Haran. Setelah itu berjalan kembali Abraham dan Hagar kemana? Kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat 6. Kejadian pasal 12 ayat 6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ya, di More. Ya, di More. Dia tinggal situ dan diam di sana. Dan seterusnya
Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dia pindah ke Betel di tanah Ai, ya, lalu berjalan lagi Abraham kemana? Ayat 9. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ke Negeb. Ya, dia ke Negeb. Lalu Kejadian pasal 13 ayat 1. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ya. Dia bersama-sama di tanah Negeb di Mesir. Ya. Lalu Kejadian pasal 16 ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ya. Dan kita lihat di dalam Kejadian pasal 23 ayat 2. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ya, menangisi Sarah, meninggal di Kiryat Arba, di tanah Kanaan. Lalu dimakamkan di mana? Kejadian pasal 25 ayat 9. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Ya. Jadi di sana dia dimakamkan di Goa Makapela. Begitu juga dengan Abraham, begitu dengan Ismail, dan begitu juga dengan Ishak. Ya. Kalau kita lihat di sini Ishak dan Ismail berdamai, mereka sama-sama memakamkan orang tuanya. Ya, tidak ada bermusuhan. Ya. Mereka berdamai di sini. Ya. Dan kita dapat kesimpulan di sini bahwa di dalam sejarah kitab-kitab sebelumnya, sebelum ada kitab Injil, sebelum ada Al-Quran, kitab Tanakh mencatat bahwa Abraham tidak pernah tinggal di Mekah, karena memang Mekah belum ada pada saat itu. Ya, Mekah dibangun, tadi saya katakan tahun 400 ya sesudah Masehi. Jadi, ya sebagaimana mungkin Abraham datang ke kota Mekah, sedangkan pada masa itu Mekah itu belum ada. Dan kita lihat berdasarkan sejarah Ismail, ya, banyak mengklaim bahwa Ismail beserta anak keturunannya tinggal di Mekah dan membangun Ka'bah, menerusi di Mekah, dan sangat tidak berdasar dengan sejarah. Ya, kita lihat tentang keturunan Ismail. Nah, hadis ini mengklaim bahwa Ismail dan ibunya, ya, yang orang Mesir meninggalkan Palestina tinggal di Mekah. Ya, hadis yang mengklaim pada saat itu. Ya, tapi kalau kita lihat dalam sejarah dan kitab-kitab sebelum Quran dan sebelum Injil, ya, kita lihat sejarahnya. Ya. Kejadian pasal 25 ayat ke-13 sampai 18. Inilah nama anak-anak Ismail disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abbil, Misham, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka, 12 orang raja, masing-masing dengan sukunya. Ya. Nah, dikatakan masing-masing dengan suku-sukunya. Ya. Orang-orang Ismail tidak mau disebut dengan suku-suku lain. Dia selalu mengatakan dia
orang Ismail, suku Ismail. Kita lihat dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-16. Itulah anak-anak Ismail, dan itulah nama-nama mereka menurut kampung mereka dan menurut perkemahan mereka. 12 orang raja masing-masing dengan sukunya. Dengan suku-sukunya masing-masing. Ya, ada suku Kedar, ada suku Nebayot, ada suku Ismail. Ya. Dan kita lihat lagi dalam Kejadian pasal 37 ayat 28. Kejadian pasal 37 ayat 28. ayat ke-28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Ya. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Dijual oleh kepada suku atau orang Ismail, dan tidak mau dipanggil suku lain, lalu mau dipanggil dengan suku Ismail. Bagaimana ciri-ciri orang-orang suku Ismail? Kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 8 ayat 24. Ciri-ciri orang Ismail atau suku Ismail. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 24. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu. Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Itu dia. Ciri-ciri orang Ismail atau suku Ismail memakai anting-anting emas. Ya. Dan mereka mempunyai pekerjaan, ya mata pencarian mereka adalah berburu. Itu ciri-ciri orang Ismail. Jadi kalau kita mau lihat orang-orang suku Ismail, ya tradisinya memakai anting-anting emas yang laki-lakinya. Nah, di tahun 700-an sebelum Masehi, suku Asyur mengalahkan Bani Ismail dan dibuanglah orang-orang Ismail dan keturunannya ke Damaskus. Kemudian tahun 530 sampai tahun 500 sesudah Masehi, suku-suku yang tersisa digenosid, dibunuh habis, ya, oleh Raja Babel terakhir, yaitu Nabunidus. Kenapa dibunuhkan? Karena memang politik perdagangan, bisnis, ya, untuk perjalanan perdagangan. Dan saat itulah bangsa keturunan Ismail habis tidak tersisa, digenosid semua sama Raja Babel. Ya. Dulu Nabunidus ingin menguasai perdagangan dari Mesir sampai Yaman. Dulu namanya Saibah atau Ratu Betseba yang kita tahu. Ya, di Quran juga dijelaskan tentang Ratu Betseba. Nah, sejarawan dari Yahudi abad yang ke-6 Masehi, ya, yang bernama Jebel Guniam menemukan tentang sejarah suku Nebatean. Ya, suku Nebatean adalah suku daripada keturunan Raja Babel terakhir. Bagaimana penulisan daripada suku Nebatean? Ya, saya ada prasastinya tentang penulisannya, boleh dilihat. Ya, ini. Ya. Yang saya tanda-tandakan ini adalah sebenarnya tulisan daripada Ibrani. Jadi tercampur tulisan Arab dengan tulisan Ibrani. Ini adalah tulisan Nebatean. Ya, ditemukan di prasasti, di batu-batu seperti ini. Ya. Itu sebabnya, ya, penulisan daripada Arab Nebatean, ya, menurut bahasa Ibrani ada nun dalam Ibrani, Arab juga ada nun, ada kaf, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, disinilah bahwa kita tahu, ya, setelah itu beredarlah suku daripada Nebatean, bukan Nebayot, sebab suku-suku daripada Ismail sudah habis digenosid oleh Raja Babel terakhir. Yang turun sekarang adalah suku daripada Nebatean. Ya. Nah, klaim daripada hadis yang tinggal di Mekah, hadis-hadis menyatakan bahwa Nabi Muhammad, ya, keturunan daripada Nebayot, mengklaim tentang hal itu.
Padahal suku-suku yang tersisa sudah digenosid pada tahun 500-an oleh Raja Babel yang terakhir. Berarti suku yang tersisa yang sekarang berkembang adalah suku daripada Nabatean. Siapakah mereka? Ya, suku-suku yang hidup di kota daripada Petra. Inilah pelanggaran daripada hubungan sejarah. Ya, banyak yang menyatakan bahwa yang sekarang ini adalah keturunan daripada Kedar Nebayot atau keturunan daripada Ismail. Sekitar tahun 773 Masehi, ya, setelah Islam dimulai, Ibnu Ishaq membuat satu silsilah yang menghubungkan Nabi Muhammad dengan Ismail. Dan kita tahu itu sejarah timbul 773 Masehi. Ya. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu dalam kitab Tanakh atau kitab Torah atau kitab daripada Zabur itu sendiri, menuliskan tidak pernah Abraham dan Ismail pergi ke kota Mekah. Karena memang kota Mekah pada saat itu belum ada. Ya. Jadi sebenarnya siapakah suku-suku yang tersisa pada saat ini yang mengklaim daripada suku Kedar Nebayot? Sebenarnya mereka keturunan daripada suku Nabatean dari Petra. Ya, itu saja yang dapat membagikan sejarah ini. Ya, kiranya saudara bisa mengulas kembali dan meneliti kembali tentang sejarah. Bagi kekristenan juga, ya, boleh kita belajar sejarah supaya kita jangan salah tentang sejarah kebenaran di dalam kekristenan itu sendiri. Ya. Itu saja yang dapat bagikan. Ya, jika saudara juga ingin memberkati tentang pelayanan ini, ya saudara bisa melihat di dalam deskripsi kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waalaikumsalam.